Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, di jalan maupun di mana saja berada. Puji Tuhan, kalau pada saat pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam acara sarapan. Puji Tuhan, mungkin sebelum kita melakukan aktivitas kita kembali perenungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul Ada Kuasa dalam Pujian dan Penyembahan. Mungkin tidak asing bagi saudara ya. Pujian itu sama artinya dengan nyanyian atau dalam perjanjian lama disebut dengan mazmur ya. Pujian artinya adalah ungkapan yang keluar dari isi hati atau luapan perasaan hati seseorang yang dituangkan dalam sebuah syair atau pujian ya. Pujian ini bisa ditujukan kepada Tuhan, kepada negara dan bangsa, kepada pahlawan, kepada seseorang yang kita kasih, misalnya ayah, ibu, atau saudara yang saudara kasih. Ya saudara, dalam kita memuji Tuhan itu digolongkan ada dua saudara ya, yaitu ada yang pujian bernada mayor, ada pujian bernada minor. Apa sih pujian bernada mayor? Pujian bernada mayor ini sifatnya adalah gembira, bersukacita, ya, semangat. Nah, misalnya kalau kita memuji Tuhan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ini adalah pujian yang bersifat mayor, ya. Tapi kalau kita memuji Tuhan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Ini adalah pujian yang bersifat minor, yaitu pujian yang sifatnya itu adalah kurang bersemangat, ya, lembut atau bersifat penyembahan. Ya, bagi orang Kristen itu memuji Tuhan itu adalah merupakan sudah gaya hidup atau ciri khas. Ya, jadi kalau orang dunia kita mengenal orang Kristen itu biasanya suka nyanyi, ya, suka pintar nyanyi, ada yang bilang gitu ya. Nah, tapi ada juga ya saudara ya, orang Kristen itu kalau nyanyi malu-malu ya, tidak suka nyanyi ya. Itu kalau bagi yang kita mungkin ini agak aneh ya kalau orang Kristen tidak suka nyanyi ya. Ya, tapi apa ada? Tentu ada ya. Bukan menyanyi atau memuji Tuhan itu mesti harus di gereja saudara ya. Dimanapun kita mau nyanyi boleh ya. Kalau roh Tuhan menggerakkan kita mau nyanyi boleh ya. Misalnya saja pada waktu kita kerja ya, kita yang kerja di kantor ya atau di toko ya, kita menyanyi, memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan bukan seperti memuji Tuhan seperti di gereja teriak-teriak, tentu enggak ya. Yang memuji Tuhan ya agak pelan-pelan ya. Ya, jadi mungkin sambil nunggu yang kerja di toko ya, mungkin nunggu pembeli, saya muji-muji Tuhan ya, daripada menghayal-hayal yang tidak ya. Muji-muji Tuhan, nanti Tuhan akan datangkan pembeli-pembeli ya. Nah, dengan berkat ya. Atau yang sedang kerja ya, sambil kerja biar tidak terasa capek ya. Mencuci ya, apa nyapu ya, ambil kerja sambil muji Tuhan ya. Nanti tidak terasa kerjanya selesai ya. Seperti itu. Atau yang sedang melakukan perjalanan tidak mesti harus naik pesawat atau naik kereta api, naik bis ya. Bisa naik perjalanan itu bisa naik sepeda ya. Kita jual muji Tuhan ya. Kalau Tuhan gerakkan naik sepeda motor ya. Saya biasa kalau berangkat sekolah ya, itu kalau sudah di jalan agak sepi daripada ngantuk, saya muji Tuhan biar tidak ngantuk ya saudara ya. Nanti tahu-tahu sudah nyampe tempat ya. Atau sedang nyetir ya saudara, nyetir mungkin
karena macet tegang ya, jadi lebih baik memuji Tuhan ya. Atau daripada ngantuk, kalau nyupir ngantuk kan bahaya ya, lebih memuji Tuhan, nanti tidak terasa oh iya, ternyata sudah nyampe ya, seperti itu. Atau yang di rumah ibu-ibu yang sedang masak ya, sambil masak ya, masak memuji Tuhan ya, sambil masak memuji Tuhan, nanti tidak terasa ya, masaknya sudah selesai, masaknya enak, Tuhan berkati karena memasak dengan sukacita ya, tentu akan mendatangkan berkat ya. Oleh karena itu pujian ini merupakan ciri khas bagi orang Kristen ya, karena sesuai dengan firman Tuhan, saudara ya. Bisa kita buka dalam Mazmur ya, dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, puji Tuhan ya. Ini pujian Tuhan untuk dari Daud ya. Ini mengatakan kepada kita, pujilah Tuhan hai jiwaku ya. Oleh karena itu Tuhan selalu ingatkan pada kita ya, untuk selalu suka memuji Tuhan ya, karena kebaikannya Tuhan ya. Kita sadar, kita tidak sadar ya saudara ya, kita bisa bernapas pada saat ini saudara, ini kan kebaikan Tuhan ya. Kita boleh bisa menikmati udara yang segar, kita boleh menikmati berkat Tuhan ya, dan kesehatan yang kita miliki, ini berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak mesti harus materi, harus kaya ya, harus jualannya atau tokonya itu lancar ya, tetapi berkat kesehatan, berkat kita bisa bersuka cita, ini merupakan berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan itu tidak mesti harus berupa materi saudara ya. Sukacita saja ini merupakan berkat Tuhan. Kita beri kesehatan, kita boleh menghirup udara bebas, ini adalah berkat Tuhan ya. Puji Tuhan saudara ya. Saya rindu adalah membawakan contoh ya, pujian yang dan penyembahan yang mempunyai kuasa ya. Yaitu kita buka dalam kitab Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 25. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan sekitar itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua ya. Ini contoh bahwa di dalam pujian penyembahan ini ada kuasa ya. Pada waktu itu Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil, kemudian dia dianggap pada waktu itu pemerintahan Romawi itu yang mengganggu mungkin ya, atau melanggar hukum, sehingga dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara ya. Mungkin penjara zaman-zaman dulu itu bahkan lebih ngeri daripada zaman sekarang. Bukan saja itu ada tralai besinya saja itu ya, bahkan tidak jarang kaki dan tangannya ini dibelenggu ya. Jadi kakinya ini dirantai ya, sehingga tidak bisa bergerak ya. Ada di kaki dan tangan dirantai, jadi mau tidur tidak bisa, tidurnya berdiri ya pada waktu itu ya. Bahkan pada waktu itu tidak jarang hukuman ini tidak berkemanusiaan ya. Ini yang terjadi pada Paulus dan Silas ya. Karena ditangkap, dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Tentu penjara itu tidak enak saudara, tidak seperti tidur di hotel ya. Mungkin tidak ada alasnya, tidak ada tikarnya, tidak ada ya, tidurnya di lantai, bahkan masih kakinya dibelenggu ya. Tentu karena namanya di penjara ya,
tempatnya itu biasanya pengap, kotor, ya, bau, ya, banyak nyamuk, ya. Nah, mestinya pada waktu itu Paulus dan Silas ini sedih, saudara, ya, sedih karena dipenjara, dibelenggu, ya, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, ya, pada tengah malam, ya, mereka menyanyi, memuji Tuhan, ya. Mereka menyembah Tuhan, ya. Ya. Mungkin antara Paulus dan Silas ini, karena dua orang ini kerabat kerja dalam ladang Tuhan memberitakan Injil, mereka bersaut-sautan memuji-muji Tuhan, ya. Kan aneh, saudara, ya. Oh, ini orang ini di penjara kok tambah nyanyi-nyanyi, ya. Nyanyi-nyanyi memuji Tuhan pada tengah malam. Mungkin karena mereka tidak bisa tidur, banyak nyamuknya, sehingga mereka memuji-muji Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, ya? Saya tidak membahas yang lain. Apa yang terjadi, ya? Karena pujian daripada Paulus dan Silas ini menggetarkan kuasa Allah, sehingga kuasa Allah pada malam itu turun ke dalam penjara itu, menggoyahkan, ya, membuat penjara-penjara itu bergetar atau terjadi gempa bumi, ya. Mungkin getarannya itu sungguh dahsyat, sehingga tralai-tralai besi itu bisa lepas, ya, bisa rontok, ya, bisa hancur, ya. Padahal tralai besi ini biasanya dibuat sekuat mungkin karena untuk penjara-penjara itu biasanya untuk orang yang melakukan kejahatan. Tetapi dengan kuasa Tuhan, ya, Tuhan mengadakan gerakan, ya, mengirim gempa bumi sehingga tirai penjara itu bisa lepas, bahkan pintu-pintu semua penjara itu terbuka. Belenggu-belenggu mungkin yang ada di kaki pada Paulus dan Silas ini terlepas, ya. Ya. Ini luar biasa, saudara, ya. Biasanya itu pintu penjara itu tidak hanya dikunci, ya, tapi digembok, ya, digembok-gemboknya itu cukup besar, ya. Belenggu juga gitu, ya. Rantainya memang sudah besar, masih digembok lagi, ya. Karena kuasa Allah itu di luar akal budi manusia. Ini bisa lepas secara otomatis, ya, saudara, ya. Ya. Inilah kuasa puji-pujian daripada Paulus dan Silas ini, ya. Contoh yang kedua, saya akan mencontohkan, yaitu dalam kitab Yosua pasal yang kedua, maksud saya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Saya bacakan Yosua pasal 6 ayat ke-5. Ini cerita robohnya tembok Yeriko, ya. Apabila sangka tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kita sambung ke ayat yang 20. Lalu bersolalah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala itu, bersoraklah mereka dan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu, ya. Puji Tuhan, ya. Kalau zaman dulu kerajaan-kerajaan itu biasanya punya benteng, ya, punya benteng, yaitu seperti tembok, ya, tembok yang cukup tinggi dan cukup tebal, ya. Mungkin bisa tidak seperti tembok sekarang, ya, mungkin lebarnya cuma 15 cm, ya, mungkin bisa meteran atau 2 meter, ya, atau 3 meter, karena di atasnya itu bisa dilalui oleh orang, ya, untuk berjaga bisa, ya. Jadi cukup tebal, ya. Nah, jadi
tidak mungkin pada waktu itu bangsa Israel menyerang bangsa Filistin itu langsung masuk, tidak bisa. Harus melalui tembok Yeriko, harus bisa merobohkan tembok Yeriko. Ya, nah, untuk merobohkan tembok Yeriko itu tidak gampang ya. Kalau sekarang ada dinamit mungkin ya, pakai bom ya, atau pakai laser ya, atau bahan peledak lainnya. Kalau dulu belum ada bahan peledak ya. Jadi kalau mau nerobos tembok itu, kalau mau masuk ke tempatnya musuh itu merupakan perjuangan sangat berat ya. Bahkan banyak korban sebelum masuk ke tempatnya musuh sudah mati lebih duluan ya. Tetapi ini apa yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Filistin? Ada tembok Yeriko ya. Mereka hanya berputar-putar, saudara. Berputar-putar sambil menyanyi-nyanyi ya. Pada hari ke-7 sangkakala ditiup, mereka bersorak ya, bersorak memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka robohlah tembok itu ya. Ini luar biasa, saudara ya. Kalau menurut akal kita sekarang tidak mungkin ya, tapi ini yang terjadi dalam sejarah Alkitab ya. Jadi kuasa daripada pujian ini luar biasa, saudara ya. Kuasa dari penyembahan ini luar biasa, saudara ya. Ya. Kita harus yakin, saudara ya. Kuasa Tuhan dulu dan sekarang itu sama ya. Kalau saudara betul-betul sungguh-sungguh memuji Tuhan, memohon kuasa dari Tuhan, maka kuasa Tuhan, kuasa yang di surga itu bisa turun ke dalam kehidupan kita ya, kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Makanya tidak heran, saudara ya, sebelum kita melakukan ibadah, biasanya Bapak Gembala itu mesti mengajak kita untuk mengadakan penyembahan ya. Penyembahan itu dalam perjanjian lama ibaratkan seperti dupa ya. Jadi kalau pujian itu bisa kita pujikan dengan sungguh-sungguh seperti dupa, seperti asap yang bisa sampai ke hadirat Tuhan, dan kuasa Tuhan tergerak untuk bisa turun ya ke dalam ibadah kita ya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara ya, kita sebagai umat Tuhan, kita harus percaya bahwa dalam kuasa pujian penyembahan itu ada kuasanya. Ya, kita sebagai umat Kristen ya, kita harus suka memuji Tuhan, saudara. Kalau Tuhan gerakkan kita harus memuji Tuhan, kita tidak usah malu-malu, saudara ya. Kalau di rumah, ya, kita mau memuji Tuhan berteriak-teriak, tidak usah sungkan dengan istri tidak usah sungkan dengan suami, anak tidak usah sungkan dengan orang tua. Ya, ada juga ya di rumah itu ayah kadang malu mau muji Tuhan, ibu juga malu, anak-anak juga malu. Ada seperti itu. Kalau muji Tuhan kadang-kadang di kamar mandi, ada seperti itu. Ya, tapi tidak, saudara ya. Kalau Tuhan gerakkan kita harus memuji Tuhan. Kita harus tetap memuji Tuhan karena kita percaya dalam pujian ada kuasa. Mungkin saudara-saudara pada saat ini tidak terbelenggu seperti Paulus dan Silas ya. Bukan rantai yang membelenggu kita ya, tapi yang membelenggu kita adalah roh kuasa kejahatan, roh iblis ya, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Misalnya apa, saudara? Ya, sekarang masanya masa pandemi ya, macam masa virus yang tidak kelihatan ya. Memang kuasa iblis itu mengintimidasi kita ya. Dengan intimidasi apa? Ketakutan ya. Kalau orang sudah takut itu bisa stres, saudara. Kalau sudah stres, imunnya itu bisa turun. Tapi kita harus percaya, saudara ya, isi ya hati kita itu dengan pujian, biar kuasa ketakutan, kuasa kekhawatiran itu kita usir ya. Apalagi yang sakit, saudara ya, mungkin sakit di rumah sakit ya, ada yang sakit di rumah karena isolasi mandiri ya. Mari saudara-saudara ya, kita puji-puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita ganti kuasa-kuasa ketakutan, kuasa kekhawatiran yang intimidasi kita ya, yang membuat kita takut, yang membuat kita stres. Kita ganti dengan pujian, dengan pengharapan pada kita, pada Tuhan.
supaya Tuhan memberikan pada kita kekuatan yang baru. Tuhan menggantikan pada kita kesembuhan. Yang juga pada saat ini yang mungkin tidak sakit, tapi terbelenggu dengan keadaan ekonomi, ya, yang sedang menjalankan usaha, ya. Apalagi pada minggu-minggu ada PPKM, ya. Jadi usahanya dibatasi dengan waktu. Karena dibatasi waktu, pembeli-pembeli ini terbatas, takut keluar, ya saudara-saudara. Tetapi marilah kita memuji Tuhan, kita percaya dengan Tuhan, dengan kita di rumah memuji-muji Tuhan, kita di toko memuji-muji Tuhan, walaupun dibatasi dengan waktu. Tapi kalau Tuhan akan memberkati usaha kita, toko kita, dagangan kita, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tetap kita akan, walaupun dibatasi pun, tetap berkat Tuhan itu tetap mengalir dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan, renungan pada saat pagi ini tidak saya panjang lebarkan, tapi kita percaya, sekali lagi, dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang akan menolong kita. Yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.